Shalom aleihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita masih membahas atau seri tentang Bapa. Begini pertanyaannya ya, judul kita ya. Sekarang Bapa ada di mana? Sekarang Bapa ada di mana? Ya, jawaban Alkitab bikin Anda jungkir balik. Bapak Ibu Saudara, saya mendapat WA, Pak Pendeta HTD katanya. Anda itu jangan cuman bisa mengatakan Bapa tidak ada di surga. Lah memang iya, emang Anda bisa buktikan ada Bapa di surga. Tapi Anda harus jelaskan dong, sekarang Bapa ada di mana? Ya. Bapa kan tidak ada di surga. Sekarang Bapa ada di mana? Nah, itulah pertanyaannya. Jawaban Alkitab bikin Anda jungkir balik. Anda akan tepuk jidat, oh ternyata yang selama ini Bapa kami sembah itu dia toh ternyata. Adanya di sana toh gitu. Baik, beberapa poin berikut menjelaskan ya, sekarang Bapa ada di mana. Ya, poin pertama itu tentang pada hari itu ya. Yesus berkata loh, ini Yesus yang ngomong langsung loh ya. Pada hari itu ya, di dalam Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa di dalam namaku, maksudnya tidak lagi berdoa kepada Bapa. Kan selama ini kalian doa kepada Bapa toh? Ya. Yesus juga doa kepada Bapa. Yesus juga minta kepada Bapa, betul kan? Yesus doa sujud pada Bapa. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan aku juga tidak lagi minta kepada Bapa bagimu. Yohanes 16 ayat 26. Ya, ditandai dengan ya, kamu akan berdoa dalam namaku, tidak lagi berdoa kepada Bapa, dan Bapa itu sudah enggak ada. Buktinya aku sendiri, kata Yesus, tidak lagi minta kepada Bapa. Ya. Pada hari itu sudah terjadi di dalam Kisah 1 ayat 9, pada hari Yesus naik ke surga kembali sebagai Allah. Maka doa dalam namaku, dan Yesus sendiri tidak minta kepada Bapa sebab Yesus sudah jadi Allah. Poin kedua yang saya ingin jelaskan adalah Bapa adalah kiasan Yesus, hanya bersifat sementara. Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun juga Anda harus pahami ini, karena ini ada ayat Alkitab, Yohanes 16 ayat 26 ya. Selama ini aku memberitakan kepadamu dengan kiasan, yaitu tentang siapa? Tentang Bapa. Ya, ya, Bapa adalah kiasan Yesus. Kita semua tahu Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Allah dibentuk, Yahweh dibentuk, Yesaya 43 ayat 10. Allah atau firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Lalu ketika firman menjadi manusia, di surga ada siapa? Ada Allah. Siapa Allahnya? Yesus juga. Lalu Yesus memakai Bapa untuk kiasan, sebagai kiasan dirinya sendiri, Allah di surga. Makanya Bapa juga namanya Yesus. Ya, dibuktikan dengan misalnya Bapa tidak bisa bersuara ya. Ya, namanya juga kiasan Yesus, tidak bisa mengampuni dosa, tidak bisa mengabulkan doamu. Kemudian tidak bisa berfirman, yaitu Bapa tidak bisa menyelamatkan ya. Bapa tidak bisa membangkitkan kamu. Semua itu yang melakukan Yesus. Itu bukti bahwa Bapa adalah kiasan Yesus. Sudah finish ketika Yesus sudah naik ke surga.
Ya, jadi Bapa sudah tidak ada. Kemudian dibuktikan, yang ketiga dibuktikan di surga memang tidak pernah ada Bapa. Ya. Anda yang cuman modalnya Wahyu Wahyu 3 ayat 5, Wahyu 3 ayat 21, aku akan duduk bersama Bapakku di surga, Wahyu 3 ayat 21. Lalu Wahyu 3 ayat 5, aku akan mengaku di hadapan Bapakku. Itu belum di surga. Di surga ada Wahyu 4 ayat 1. Di sana hanya ada Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus. Tok, kagak ada itu. Ada Bapa di sebelah kiri, Yesus di kanan tidak ada. Oke. Kemudian di surga Bapa tidak ada, gitu. Bapa sendiri sudah tidak ada, ya. Semua rasul tidak ada yang doa Bapa kami, semua rasul tidak ada yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus, ya. Ya, mestinya adalah Bapa kami satu yaitu Allah, Yohanes 8 ayat 41. Gereja membalik menjadi Allah kami satu yaitu Bapa. Mestinya yang disembah itu Allah yaitu Yesus, dibalik yang disembah itu jadi Bapa. Gereja membalik ayat, itu poin yang ke berapa selanjutnya. Gereja membalik ayat sehingga sampai hari ini gereja yang disembah Bapa bukan Allah. Ya, Bapa tidak pernah disembah sebagai Allah. Israel juga nggak pernah nyembah Bapa. Israel selalu menyembah Allah. Ya. Kemudian, loh kalau gitu gimana Pak? Bapa saja sudah tidak ada. Lalu gereja tetap ngotot nyembah Bapa. Jadi siapa Bapa yang disembah oleh gereja? Jawabannya ada di Yohanes 8 ayat 44. Tadi kan saya bilang menjungkir balikkan itu keimananmu. Jadi Bapa yang disembah oleh para gereja-gereja, oleh pendeta, oleh romo itu siapa, Pak? Kan Bapa sendiri sudah tidak ada, di surga tidak ada. Jawabannya adalah Yohanes 8 ayat 44. Iblis yang jadi bapamu. Jadi yang Anda sembah itu iblis, jungkir balik toh. Ayo. Ya, sebab Bapa tidak ada dan Yesus tidak pernah dipanggil Bapa. Di surga nggak ada Yesus suruh dipanggil Bapa, nggak ada. Jadi Bapa, Bopa, Bapa gitu ya. Bopa, Bapa, Roma, Romo gitu. Romo, Bapa gitu ya. Kalau di Jawa Bapa kan dipanggil Romo ya. Ya, ya Bapa tidak ada di surga. Lalu yang Anda selama ini sembah itu Bapa siapa? Bapa iblis. Lalu pertanyaannya, di mana Bapak Iblis itu sekarang? Nah, kan itu pertanyaannya ya. Jadi bapamu itu adalah iblis. Di mana iblis sekarang? Bapak Iblis itu. 1 Petrus 5 ayat 8. Setelah dikalahkan oleh Yesus, ya, maka 1 Petrus 5 ayat 8, iblis itu mengembara. Ada di mal-mal, ada di kuburan, ada di jembatan, mengembara, mencari mangsa. Ya, termasuk gereja juga ya. Gereja juga jadi mangsanya iblis kalau Anda tidak tahu ya toh. Maka ya gereja dimangsa oleh iblis ya. Mestinya yang disembah itu Allah, Bapa kami satu yaitu Allah ya. 2000 tahun gereja dicaplok oleh iblis sehingga yang disembah itu Bapa bukan Allah ya. Jadi di mana bapamu ya? Bapamu berada, sekarang bapamu ada di mana? Ada mengembara ya, mengembara. Lalu itu ada di 1 Petrus 5 ayat 8, kemudian 1 Yohanes 5 ayat 19, menguasai dunia. Jadi iblis sekarang menguasai dunia, tetapi tidak bisa menjamah anak-anak Allah. Beda kalau kita anak-anak Allah ini nggak bisa dijamah iblis. Tapi iblis ini menguasai dunia, maka gereja dengan segala penyesatannya menguasai dunia. Ya, menguasai dunia, gereja dengan segala penyesatannya, penyembahan terhadap Bapa ini menguasai dunia. Lah memang iblis menguasai dunia kok. Kecuali orang-orang yang menjadi milik Allah di dalam 1 Yohanes 5 ayat 18 itu tidak bisa dijamah oleh iblis. 1 Yohanes 5 ayat 19, iblis menguasai dunia, si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 21, Anda yang menolak Yesus Kristus Allah yang benar, Anda penyembah berhala, penyembah iblis, penyembah Bapak iblis. Clear Bapak Ibu Saudara, di mana iblis sekarang berada?
di mana Bapa sekarang berada, Bapa yang kalian sembah, ya, yang tidak ada di surga, dia sekarang mengembara, menguasai dunia dengan kejahatannya, ya. Gereja sangat jahat, ya, menyembah Bapa yang bukan Allah, Bapa yang iblis ini Anda sanjung-sanjung, Anda sujud nungging-nungging pada Bapa iblismu itu. Sementara Yesus yang 100% Allah, kamu nista, kamu hujat, kamu rendahkan. Hanya sebagai putra, hanya sebagai anak, gitu. Malah Anda jadikan patung. Ya. Segala penyesatan itu berasal dari mana? Sekarang ini, dari dulu sih, berasal dari Roma. Roma adalah sumber penyesatan, Tritunggal Maha Sesat, penyembah Bapak Iblis. Ya. Kemudian dari Amerika juga itu juga sama juga, dia penyesatan gereja-gereja setan, ya, gereja-gereja penyembah iblis itu muncul dari Amerika. Kalau dari Roma itu doktrin Tritunggal Maha Sesat, hampir 2000 tahun menyesatkan gereja, cocok dengan 1 Yohanes 5 ayat 19, iblis si jahat menguasai dunia. Ya, sudah tahu bahwa satu-satunya Allah yang benar itu Yesus, tapi Yesus yang Allah kamu nista, kamu rendahkan, sementara Bapamu yang 100% iblis itu kamu sanjung-sanjung, kamu sujud-sujud menyembah kepadanya. Clear? Jadi di mana? Jadi sekarang Bapa ada di mana? Bapa mengembara. Tidak ada di surga, Bapa menguasai dunia. Karena Bapamu adalah iblis. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. 4 November ada baptisan di Cibubur. Ayo yang dari sekitar Cibubur, Depok, Cibubur, ya, dari Bogor atau dari Cilengsi, dari Cinere, silahkan yuk kita baptis demi keselamatanmu. Kemudian tanggal 21 dan 22 baptisan di Yogyakarta. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.